Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Daniel Alfa. Saya perwakilan dari kelompok 8 mata kuliah Psikologi Komunikasi yang diampu oleh Dr. Muajiz M.Iko. Beliau merupakan dosen pengajar dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, sekaligus dosen pengajar di Pascasarjana UINHAS Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi psikologi komunikasi mengenai pengaruh komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan secara efektif. Pada sebab pertama, yakni faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Yang pertama, etos. Etos merupakan source credibility atau sumber kepercayaan. Sumber kepercayaan yang ditunjukkan oleh komunikator atau seorang orator yang dimana ia memang memiliki skill atau pakar dalam bidangnya, sehingga apa yang diucapkan seorang komunikator itu dapat dipercaya oleh komunikat atau komunikan. Secara teoretik, etos bukanlah variabel tunggal ataupun variabel yang hanya satu, melainkan etos terdiri dari beberapa dimensi. Ada 3 dimensi. Yang pertama, kredibilitas, yang kedua, atraksi, dan yang terakhir, yang ketiga, yakni kekuasaan. Yang pertama, kredibilitas. Kredibilitas merupakan persepsi. Secara sederhananya bisa diartikan sebagai suatu pandangan seorang komunikan atau komunikat kepada seorang komunikator atau penyampai pesan. Oleh karena itu, persepsi tergantung pada komunikan itu sendiri. Bagaimana ia menilai seorang komunikator ataupun bagaimana situasi pada kala itu ataupun kondisi pada kala itu. Persepsi dari komunikan terhadap komunikator tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yakni prior ethos. Apa itu prior ethos? Prior ethos merupakan pandangan seorang komunikan atau komunikat kepada komunikator sebelum ia melakukan tindakan interaksi ataupun komunikasi kepada komunikator itu sendiri. Contohnya seperti seorang komunikator pernah bertemu kepada komunikan. Hal itu dapat membangun prior ethos. Tidak hanya itu, prior ethos juga dibangun dari pengalaman wakilan, seperti dengan terkenalnya seorang komunikator itu sendiri, sehingga komunikan dapat mempercayai komunikator itu bahwa mereka memiliki kredibilitas atau kredibilitas. Prior ethos juga dapat dibangun melalui skema kognitif. Apa itu skema kognitif? Skema kognitif merupakan skema yang dibangun oleh gelar atau identitas seorang komunikator itu sendiri. Seperti contoh seorang kiai ataupun seorang dokter ataupun seorang profesor, yang dimana ketika komunikan mengenal beliau-beliau itu sebagai tokoh-tokoh besar, dari situ komunikan secara tidak langsung memiliki kredibilitas kepada seorang komunikator itu sendiri, memiliki kepercayaan bahwa mereka mampu untuk berkomunikasi secara efektif. Yang kedua yakni atraksi. Atraksi yakni daya tarik dari komunikator itu melalui fisik, seperti ketampanan, kecantikan, keahlian dalam bidang-bidang tertentu ataupun lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yakni kekuasaan. Nah, kekuasaan ini seringkali kita temukan bahwasanya seorang komunikator ketika memiliki kekuasaan, dia mampu mempengaruhi seorang komunikan sehingga mampu menciptakan komunikasi yang secara efektif. Mungkin itu saja pembahasan mengenai etos dan 3 cabangnya, yaitu kredibilitas, atraksi, dan yang ketiga kekuasaan. Selanjutnya akan dibahas mengenai patos yang akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Saya akan menjelaskan mengenai patos dan logos. Patos merupakan imbauan emosional yang ditunjukkan oleh seorang retor atau ahli pidato atau komunikator dengan menampilkan gaya dan bahasa yang membangkitkan gairah dan dengan semangat yang berkobar-kobar pada khalayak. Sudah mestinya patos ini perlu dimiliki oleh komunikator atau seorang retor yang nantinya dari gaya serta bahasa mampu membangkitkan khalayak untuk tujuan tertentu.
Seperti contoh Indonesia memiliki Soekarno yang memiliki pesona dalam membicarakan di depan umum atau publik. Semangat pergerakan untuk mengusir penjajah pada waktu itu bukan semata-mata ditentukan oleh ujung senjata, melainkan pula terletak di ujung lidah. Retorika yang baik akan sanggup membius khalayak untuk bersatu padu dalam mengusir penjajah dan melakukan perlawanan kepada musuh. Yang terakhir, logos. Logos merupakan sebagai imbauan logis yang ditunjukkan oleh seorang orator atau komunikator bahwa uraiannya masuk akal sehingga pantas untuk diikuti dan dilakukan oleh khalayak. Khalayak akan mengikuti ujarannya apabila pesan yang disampaikan dengan uraiannya yang masuk akal didukung dengan argumentasi atau kuat. Tidak semua orang memiliki logos dalam setiap perkataan yang disampaikannya. Mungkin ada orang yang cenderung memiliki patos daripada logos atau sebaliknya. Hal itu tergantung pada kemampuan seorang komunikator itu sendiri. Ada satu mitos yang mungkin Anda bisa percaya atau tidak, sering kematian. Hal lain yang menakutkan adalah berbicara di depan umum. Namun bagi seorang komunikator yang melengkapi dirinya dengan etos, patos, dan logos, hal itu tidak berlaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesan verbal. Pesan verbal ini mengacu pada simbol atau pesan yang disampaikan melalui penggunaan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Dalam komunikasi, pesan verbal menggunakan bahasa sebagai alat utama untuk menyampaikan gagasan, informasi, atau perasaan. Bahasa itu sendiri dianggap sebagai sistem kode verbal, di mana kata-kata adalah simbol yang mewakili makna tertentu. Menurut Deddy Mulyana, bahasa adalah seperangkat simbol yang memiliki aturan tertentu untuk mengombinasikan simbol-simbol tersebut, sehingga dapat digunakan dan dipahami oleh suatu komunitas. Simbol dalam bahasa ini mencakup kata-kata dan aturan tata bahasa yang membentuk pesan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Keterbatasan bahasa dalam komunikasi dapat mempengaruhi kejelasan dan efektivitas pesan. Berikut adalah beberapa keterbatasan yang umum dalam penggunaan bahasa. Yang pertama yaitu keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Nah, kata-kata yang merupakan simbol untuk merujuk pada objek, tindakan, sifat, atau perasaan tertentu dan tidak bisa menggambarkan realitas secara sempurna. Bahasa hanya memberi representasi sebagian dari kenyataan dan seringkali bersifat dikotomis. Misalnya, baik, buruk, atau kaya, miskin. Tidak semua nuansa atau perbedaan halus dalam realitas dapat mewakili dengan kata-kata yang ada. Ambiguitas. Kata-kata seringkali bersifat ambigu karena makna suatu kata bisa bervariasi tergantung pada konteksnya. Interpretasi kata juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budaya dari individu yang menggunakannya. Sebagai contoh, kata berat dapat memiliki berbagai makna tergantung pada penggunaannya, seperti badan berat, kepala berat, atau ujian yang berat. Yang ketiga yaitu bias budaya dalam bahasa. Bahasa sangat terikat dengan konteks budaya, sehingga kata-kata yang sama dapat memiliki makna yang berbeda di berbagai budaya. Misalnya, kata awak dalam bahasa Minangkabau berarti saya atau kita. Sementara dalam bahasa Melayu di Palembang dan di Malaysia berarti kamu. Nah, dan komunikasi efektifnya terjadi ketika terdapat kesamaan makna antara pengirim dan penerima pesan yang seringkali dipengaruhi oleh kesamaan pengalaman atau latar belakang budaya. Yang terakhir yaitu percampuran fakta, penafsiran, dan penilaian. Ketika berbahasa sering terjadi pencampuran antara fakta, penafsiran, dan penilaian. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya, melihat seseorang pria membelah kayu pada jam kerja dapat diartikan sebagai sedang bekerja. Tetapi jika pria tersebut sebenarnya adalah seorang dosen, aktivitas tersebut mungkin hanya selingan atau bentuk relaksasi.
Penggunaan bahasa yang mencampur fakta, penafsiran, dan penilaian seringkali terkait dengan kekeliruan persepsi. Nah, dalam berkomunikasi, penyandian atau encoding gagasan ke dalam bentuk simbol verbal atau nonverbal merupakan proses yang krusial. Namun, karena keterbatasan bahasa seperti yang disebutkan di atas, perlu kehati-hatian dalam memilih kata yang tepat untuk menghindari kerancuan dan kesalahpahaman. Upaya mencocokkan kata-kata dengan keadaan sebenarnya dapat menghindari pencampuran fakta, penafsiran, serta penilaian, dapat membantu meningkatkan keefektifan komunikasi. Selanjutnya yakni pesan nonverbal. Nah, pesan nonverbal sendiri ini merujuk kepada suatu komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui berbagai bentuk ekspresi dan juga perilaku. 1. Klasifikasi pesan nonverbal. Nah, klasifikasi pesan nonverbal tersendiri itu ada pesan kinesik, yang dimana pesan ini menggunakan suatu gerakan tubuh dan terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pesan fasial, yang kedua pesan gestural, yang ketiga pesan postural. Yang kedua, pesan poskemik, yang dimana pesan ini disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang antar komunikator. Yang ketiga, ada pesan artifaktual, yang dimana pesan tersebut ini diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian, dan juga kosmetik. Yang keempat itu pesan pralinguistik, di mana pesan tersebut ini berhubungan dengan bagaimana cara kita mengucapkan pesan verbal. Contohnya, nada, suara, intonasi, kecepatan berbicara, volume, dan mengubah makna pesan yang disampaikan. Yang kelima, pesan sentuhan dan bau-bauan. Yang pertama, pesan sentuhan sendiri merupakan cara komunikasi yang dapat menyampaikan emosi kita, seperti kasih sayang, ketakutan, kemarahan, atau bahkan perhatian. Pesan bau sendiri digunakan untuk menyampaikan pesan emosionalnya, yang dimana menandai wilayah atau menarik perhatian dari lawan jenis. Adapun fungsi pesan nonverbal menurut Mark L. Knapp, yang dimana pesan nonverbal ini memiliki fungsi sebagai repetisi, substitusi, kontradiksi, komplement, dan juga aksentuasi. Selain dengan itu, Dalje Leathers juga menjelaskan bahwasannya ada 6 alasan mengapa pesan nonverbal ini sangat signifikan dalam komunikasi. Yaitu dengan adanya pesan nonverbal ini nantinya seorang komunikan ini bisa menentukan makna dalam komunikasi interpersonalnya, bisa mengungkapkan perasaan dan juga emosi, bisa mengungkapkan makna yang bebas dari penipuan, bisa memberikan fungsi metakomunikatif, efisiensi dalam komunikasi, dan juga sarana sugesti yang sangat efektif.